Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi kami dengan judul Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Bersih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bagas Muhaddar dengan NIM 24364003 dan teman saya. Saya Agisti Aroyan dengan NIM 24364001. Dan saya Habib Fitra Ar-Rahman dengan NIM 24364007. Mengacu pada latar belakang, batubara masih menjadi andalan pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, ada emisi dari pembakarannya mencemari lingkungan. Pada latar belakang ini, sistem pembangkit ini menggunakan teknologi yaitu CCT atau Clean Coal Technology. Batu bara telah lama menjadi sumber energi utama bagi pembangkit listrik di berbagai belahan dunia. CTT hadir sebagai solusi untuk menjadikan pembangkit listrik berbasis batu bara lebih ramah lingkungan. Teknologi ini meliputi serangkaian metode dan sistem bertujuan untuk meningkatkan efisiensi konversi energi serta menekankan emisi karbon dioksida, sulfur dioksida, serta nitrogen oksida. Selanjutnya yaitu prinsip kerja CCT, yaitu ada prapembakaran yang dimana di sini terdapat dua pembagian yaitu ada coal washing atau bisa disebut sebagai pencucian atau pembersihan batu bara dan yang kedua ada gravifikasi atau pembakaran batu bara. Yang kedua ada selama pembakaran. Selama pembakaran boiler efisiensi tinggi seperti FBC, supercritical serta ultra superkritikal. Dan yang ketiga ada pasca pembakaran. Nah, di sini adalah pengolahan gas buang seperti SCR, ESP, FGD, serta CCS. Bisa dilihat pada gambar ini merupakan sistem kerja dari sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara. Namun ini tidak sepenuhnya benar dikarenakan sistem pembangkit listrik tenaga batu bara bersih belum sepenuhnya digunakan termasuk di Indonesia. Pada pembangkit ini masih dalam tahap pengembangan seperti yang saya cari-cari. Saya tidak menemukan adanya satu sistem full untuk pembangkit listrik tenaga batu bara bersih ini. Jadi saya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara yang biasa. Untuk cara kerjanya dimulai dari awal yaitu bahan bakar batu bara. Proses ini dimulai batu bara ditambang dan dibawa ke pembangkit listrik. Nah, batu bara tersebut masuk ke crushing pulverizing hingga menjadi bubuk halus. Di situ batu bara dihaluskan. Bubuk itu memudah proses pembakaran dan meningkatkan efisiensi pembakaran di dalam boiler. Nah, selanjutnya di dalam boiler terjadi proses pembakaran. Panas tersebut digunakan memanaskan air dalam pipa, pipa boiler hingga air berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang menjadi sumber energi utama dalam proses pembangkit listrik. Uap dari pembakaran tersebut lalu menuju ke arah turbin. Nah, tekanan tinggi dari uap menyebabkan bilah turbin berputar berkecepatan tinggi. Selanjutnya ada konversi energi. Nah, pada generator. Turbin yang terhubung pada generator akan menghasilkan energi mekanik. Lalu energi mekanik tersebut diubah menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ada transformator dan distribusi. Nah, di sini itu adalah proses transmisi jarak jauh listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik di step up lalu disalurkan mencapai hingga sampai ke konsumen.
yaitu di bawah ada cooling water atau bisa disebut pendinginan. Nah, setelah uap memutar turbin, ia dialirkan ke kondenser untuk didinginkan kembali menjadi air. Nah, proses pendinginan menggunakan air pendingin dari sumber eksternal, biasanya dari sungai atau laut. Selanjutnya ada beberapa komponen utama atau teknologi utama pada clean coal technology, yaitu ada ESP untuk mengurangi partikulat matter. Yang kedua ada SCR, Selective Collective Reduction, untuk mengurangi NOx. Dan yang ketiga ada FGD, Flue Gas Desulfurization, mengurangi SO2. Ya. Selanjutnya pada cerobong asap akan keluar gas-gas emisi seperti H2O, CO2, atau partikulat lainnya. Untuk materi selanjutnya adalah komponen utama dalam CCT. Pertama ada cool handling system, yang dimana cool handling system ini biasanya terdapat seperti pencucian batu bara tadi, mulai dari batu bara diangkut dari sebuah kapal lalu dipindahkan ke pengumpulan batu bara untuk dihaluskan. Proses awal meliputi pencucian untuk mengurangi kadar sulfur dan kadar abu. Nah, selanjutnya yang kedua ada gasifier atau IGCC. Nah, komponen ini digunakan dalam teknologi Integrated Gasification Combined Cycle, yang dimana gasifier ini mengubah batu bara padat menjadi syngas melalui reaksi termokimia. Selanjutnya ada boiler atau kombustor. Boiler adalah komponen utama dalam pembakaran. Seperti gambar yang sebelumnya, boiler itu digunakan untuk pembakaran batu bara sehingga menghasilkan uap dari air yang dipanaskan. Selanjutnya ada turbin dan generator. Uap dari boiler diarahkan ke turbin untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Turbin ini dihubungkan ke generator yang akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem emisi, SCR, ESP, dan FGD. Sistem emisi adalah teknologi yang digunakan untuk mengurangi polusi udara dari pembangkit listrik dan industri. Jenis teknologinya yang pertama SCR. Teknologi ini berfungsi untuk mengurangi emisi NO2 dengan menggunakan katalis dan amonia atau urea. Dengan adanya teknologi SCR ini, NO2 dapat diubah menjadi nitrogen dan air sehingga mengurangi polusi udara. Nah, yang kedua ada ESP. Teknologi ini berguna untuk mengurangi emisi partikulat atau debu dari gas buang. Caranya, partikulat ini diisi dengan listrik statis dan kemudian ditangkap oleh plat pengumpul. Nah, yang terakhir yaitu FGD. Teknologi ini berguna untuk mengurangi emisi SO2 dari gas buang. Melalui teknologi ini, SO2 bisa diubah menjadi senyawa yang tidak berbahaya seperti gipsum atau air. Dengan begitu, sistem ini memungkinkan gas buang yang keluar dari cerobong memenuhi standar lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu Carbon Capture and Storage atau CCS. Ini adalah teknologi yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, khususnya yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida ini ditangkap dari gas buang atau proses industri lainnya menggunakan metode penyerapan kimia atau membran. Lalu, karbon dioksida yang telah ditangkap tadi kemudian diangkut ke lokasi penyimpanan melalui pipa dan kapal. Setelah itu, karbon dioksida disimpan dalam formasi geologi bawah tanah seperti reservoir minyak dan gas yang telah habis.
Nah, pada gambar ini dijelaskan bagaimana proses dari CCS. Nah, yang di sebelah kiri gambar ini ada 3 jenis fasilitas industri beserta output karbon dioksidanya. Nah, yang di atas itu keluaran karbon dioksida tinggi. Yang tinggi ini berasal dari industri pabrik pembuatan semen. Lalu yang di bawahnya ada medium, itu berasal dari industri pembangkit listrik dan pemanas gabungan listrik. Nah, yang terakhir di bawahnya itu output karbon dioksida rendah, itu berasal dari industri kilang minyak. Nah, setiap sumber ini dilengkapi dengan penangkap karbon sesuai dengan levelnya masing-masing, yaitu large, medium, dan low. Nah, karbon dioksida yang ditangkap disalurkan melalui pipa ke berbagai lokasi penyimpanan atau pemanfaatan. Sementara gambar yang di sebelah kanan ini menunjukkan 3 metode utama, yaitu proses pencairan karbon dioksida, lalu karbon dioksida tadi diangkut dan disimpan di bawah tanah. Lalu proses yang di bawahnya itu terjadi proses enriched oil recovery atau EOR. Yaitu karbon dioksida disuntikkan ke dalam sumber minyak tua untuk membantu mengeluarkan sisa minyak. Nah, proses yang di bawahnya yaitu karbon dioksida tadi disuntikkan ke bawah dasar laut untuk penyimpanan yang jangka panjang. Nah, untuk materi selanjutnya adalah teknologi teknologi utama pada CCT atau Clean Coal Technology yang akan dijelaskan oleh Habib. Untuk Habib dipersilakan. Untuk Habib dipersilakan untuk membaca materinya. Baik, untuk komponen utama dari Clean Coal Technology atau CCT adalah yang pertama seperti IGCC. IGCC itu singkatan dari gasifikasi batu bara terpadu dengan siklus gabungan. Ini adalah teknologi yang sangat modern dan kompleks. Untuk cara kerjanya itu batu bara tidak langsung dibakar, tapi diubah dulu jadi gas yang namanya syngas atau synthetic gas lewat proses gasifikasi. Gas tersebut kemudian dibakar di turbin gas, lalu panasnya dipakai lagi untuk menghasilkan uap, yang mana uap ini dipakai untuk turbin uap. Jadi, listrik dihasilkan dari 2 turbin. Gas dan uap inilah yang disebut dengan combined cycle. Keunggulan dari IGCC adalah untuk emisi lebih rendah, efisiensi tinggi, dan gas buangnya lebih mudah diolah. Dan untuk kedua, seperti sistem FBC atau pembakaran di lapisan fluida, FBC ini unik banget. Biasanya batu bara dibakar di pasar tungku, tapi di sini batu bara dicampur dengan pasir panas dan udara. Jadi seperti mengambang di dalam tungku. Ada 2 jenis utamanya. Yang pertama itu bubbling FBC atau gelembung kecil, cocok untuk skala kecil atau menengah. Yang untuk kedua itu circulating FBC, yaitu partikel terus berputar, cocok untuk skala besar. Manfaat FBC ialah seperti untuk suhu pembakaran lebih rendah, yang mana NOx-nya itu berkurang drastis, dan bisa langsung menambahkan kapur atau CaCO3 ke dalam tungku dan menyerap SO2 langsung saat pembakaran. Cocok sekali untuk batu bara yang memiliki kualitas rendah dan limbah industri yang padat. Dan untuk sistem yang ketiga itu
supercritical dan ultra supercritical boiler. Boiler ini adalah jantung dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kalau di teknologi konvensional, air dipanaskan jadi uap di tekanan dan suhu biasa. Apa efeknya? Yaitu uap yang dihasilkan jauh lebih panas dan bertekanan tinggi. Efisiensinya meningkat drastis dan pembakaran lebih sempurna hingga emisi CO2-nya berkurang. Dan untuk yang keempat yaitu CCS atau Carbon Capture and Storage, tangkap dan simpan CO2. Ini adalah salah satu senjata utama dalam perang melawan perubahan iklim. CCS itu teknologi yang memungkinkan kita buat menangkap CO2 dari cerobong asap pembangkit, terus disimpan permanen di dalam tanah atau laut. Nah, untuk langkah-langkah CCS itu terdiri dari yang pertama, tangkap CO2 dari emisi pembangkit, dan yang kedua itu kompres dan cairkan CO2, dan untuk terakhir itu bisa untuk transportasikan lewat pipa atau kapal. Manfaat utamanya itu ya seperti CO2 yang nggak masuk ke atmosfer dan juga mengurangi efek rumah kaca. Kedua teknologi ini merupakan pengembangan dari sistem konvensional atau subtrikal dan tujuannya sangat jelas yaitu untuk meningkatkan efisiensi pembangkitan energi dan untuk mengurangi emisi gas buang seperti CO2. Apa itu supercritical dan ultra supercritical? Nah, supercritical adalah teknologi ini beroperasi pada tekanan dan suhu di atas titik kritis air, yaitu tekanan kurang lebih 250 bar dan suhu uapnya sekitar 540 sampai 566 derajat Celcius. Dan untuk ultra supercritical itu lebih tinggi dari supercritical, yaitu tekanannya itu kurang lebih 270 sampai 285 bar dan suhunya itu sekitar 600 sampai 620 derajat Celcius. Nah, kenapa ini penting? Karena efisiensi yang meningkat walaupun terlihat cuma 1 sampai 2%, tapi kalau dikalikan dengan produksi listrik nasional itu bisa menghemat jutaan ton batu bara dan CO2 tiap tahun. Dan kita akan masuk pada carbon capture and storage atau CCS. Apa itu CCS? CCS adalah teknologi yang dirancang untuk mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2 dari pembangkit listrik tenaga fosil dengan menangkap CO2 sebelum masuk ke atmosfer. Struktur proses CCS itu yang pertama adalah CO2 atau CO2 capture atau penangkapan karbon. Di tahap ini CO2 yang dihasilkan dari pembakaran batu bara ditangkap sebelum dilepaskan ke udara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Agisti ya. Ya. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi output dari clean coal teknologi ini. Nah, teknologi ini mampu mengubah lebih dari 40% energi batubara menjadi listrik, bahkan bisa mencapai 46%. Ini lebih tinggi dibanding pembangkitan batubara konvensional yang biasanya sekitar 33 sampai 38%. CCT ini menghasilkan 0,8 ton emisi karbon dioksida per megawatt jam, yang lebih rendah dibandingkan pembangkitan batubara biasa. Baik, materi selanjutnya adalah manfaat CCT atau Clean Coal Technology, di mana manfaat ini 3 poin utama yaitu ada mengurangi emisi, dikarenakan Clean Coal Technology ini termasuk menggunakan batu bara yang bersih sehingga sedikit menghasilkan emisi. Yang kedua ada memanfaatkan sumber daya domestik, yaitu
batu bara. Yang ketiga ada jembatan ke energi terbarukan. Yang dimana kita tahu energi terbarukan itu sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada emisi yang dihasilkan dari pembangkit tersebut. Nah, karena pembangkit listrik tenaga batu bara ini menghasilkan emisi sedikit, maka bisa menjadi jembatan ke energi terbarukan. Nah, sekian presentasi dari kelompok satu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.